Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Asila Maharani Arif dengan NIM 14014211182 akan memaparkan materi mengenai optika yang ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistyorini, MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama, optik. Optik merupakan cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Optik menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Jadi, optik merupakan pembahasan mengenai cahaya dan sifat cahaya serta interaksi cahaya dengan materi-materi lain. Sedangkan cahaya sendiri merupakan energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik, baik dengan panjang, gelombang kasat mata maupun yang tidak. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Jadi cahaya merupakan energi gelombang elektromagnetik yang tidak kasat mata dan diperkirakan panjangnya sekitar 380 sampai 750 nm. Selanjutnya adalah macam-macam alat optik. Nah, macam-macam alat optik ini memiliki keistimewaan dan fungsi yang beragam. Yang pertama merupakan alat optik yang alami, yang semua saya rasa mempunyainya dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mata. Mata adalah alat optik yang terdapat dalam tubuh manusia. Mata berfungsi untuk menangkap cahaya oleh lensa dan diteruskan ke retina yang kemudian akan memperjelas cahaya tersebut menjadi suatu gambar. Kemudian loop. Loop ini terdiri dari satu lensa positif yang berfungsi untuk memperbesar suatu benda yang akan kita lihat. Selanjutnya adalah kamera. Nah, kamera ini memiliki sistem kerja yang sama dengan mata, yaitu menangkap cahaya dengan lensa pada kamera dan kemudian akan diproyeksikan ke dalam retina dalam kamera, yaitu berupa film. Selanjutnya adalah mikroskop. Mikroskop ini terdiri dari dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa pada mikroskop berguna untuk memperbesar dari suatu preparat yang akan diteliti. Sedangkan teropong berfungsi untuk melihat dalam keadaan yang jauh. Nah, kemudian periskop. Periskop biasanya digunakan kapal selam untuk melihat permukaan laut. Kemudian proyektor slide. Nah, proyektor slide ini tentu saja sudah tak asing lagi didengar dalam kalangan dunia pendidikan, baik dalam mahasiswa maupun siswa-siswa sekolah. Karena proyektor slide ini biasanya digunakan sebagai alat bantu guru atau media pembelajaran dalam pembelajaran kegiatan KBM sehari-hari. Kemudian optalmaskop. Optalmaskop biasanya digunakan dalam bidang kesehatan, biasanya merupakan berbentuk seperti senter kecil yang digunakan dokter untuk melatih respon atau membuat respon pada pasien. Selanjutnya adalah konsep optika. Aplikasi dari rekayasa optik yang terkait khusus dengan sistem iluminasi atau iluminasi disebut rekayasa pencahayaan. Setiap disiplin cenderung sedikit berbeda dalam aplikasi, keterampilan teknis, fokus, dan afiliasi profesional. Inovasi lebih baru dalam rekayasa optik sering dikategorikan sebagai fotonika atau optoelektronika. Batas-batas antara bidang ini dapat
Bidang ini dan optik sering tidak jelas dan istilah yang digunakan berbeda di berbagai belahan dunia dan dalam berbagai bidang industri. Jadi optik ini memiliki konsep sebagai rekayasa optik yang terkait khusus dengan sistem iluminasi atau disebut dengan rekayasa pencahayaan. Nah, dalam berbagai belahan dunia, konsep optika memiliki berbagai pengertian ataupun istilah yang digunakan. Selanjutnya yaitu optika geometri. Optika geometri atau optika sinar menjelaskan propagasi cahaya dalam bentuk sinar. Sinar dibelokkan di antar muka antara dua medium yang berbeda dan dapat berbentuk kurva di dalam medium yang mana indeks refleksinya merupakan fungsi dari posisi. Sinar dalam optik geometri merupakan objek abstrak atau instrumen yang sejajar dan dengan muka gelombang dari gelombang optis sebenarnya. Optik geometri menyediakan aturan untuk menyebarkan sinar ini melalui sistem optis yang menunjukkan bagaimana sebenarnya muka gelombang akan menyebar. Nah, dalam optika geometris ini terdapat menjelaskan bahwa propagasi cahaya dalam bentuk sinar. Nah, bisa dilihat dalam prisma berikut ini. Ini merupakan salah satu contoh dari optika geometri. Selanjutnya, pemantulan cahaya. Cahaya memiliki salah satu sifat, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Refleksi atau pantulan cahaya terbagi menjadi dua tipe, yaitu specular reflection dan diffuse reflection. Specular reflection menjelaskan perilaku pantulan sinar cahaya pada permukaan yang mengkilap dan rata, seperti cermin yang memantulkan sinar ke arah yang dengan mudah dapat diduga. Kita dapat melihat citra wajah dan badan kita di dalam cermin karena pantulan sinar cahaya yang baik dan teratur. Menurut hukum refleksi, untuk cermin datar, jarak subjek terhadap permukaan cermin berbanding lurus dengan jarak citra di dalam cermin. Namun parity inverted, persepsi arah kiri dan kanan saling terbalik. Jadi dalam cermin ini merupakan hal yang mungkin kita lakukan setiap harinya. Ya, berarti cermin merupakan salah satu contoh dari pemantulan cahaya itu sendiri. Selanjutnya adalah pembiasan cahaya. Pada peristiwa pembiasan cahaya, cahaya yang datang akan diteruskan, namun mengalami pembiasan atau pembelokan arah. Besarannya sudut yang dibentuk oleh sinar bias dengan garis normal dinamakan sebagai sudut bias. Besar kecilnya sudut bias dipengaruhi oleh sifat dari medium yang bisa disebut dengan indeks bias atau biasanya disimbolkan dengan N kecil. Indeks bias merupakan perbandingan antara laju cahaya dalam ruang hampa atau C kecil dengan laju cahaya dalam medium atau V kecil, atau bila dirumuskan secara matematis adalah N sama dengan C per V. Nah, dalam pembiasan cahaya bisa dilihat dalam prisma berikut ini, cahaya akan dibelokkan. Pembiasan cahaya juga terjadi pada gelembung-gelembung bola sabun. Selanjutnya, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Nah, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada perkataan atau tingkah laku saya yang kurang berkenan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.